alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kepada Bapak Ibu, silakan sambil melanjutkan makannya sambil kita menanyakan kembali terkait dengan manasik umroh, yang dimana terakhir kita sudah sampai masuk ke dalam prosesi sa'i. Insyaallah materi tersebut akan dilanjutkan kembali kepada dari Ustadz Ahmad Baidowi. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari menikmati hidangan berbuka puasa, insyaallah kita akan lanjutkan berkaitan dengan masalah rukun umroh yang ketiga, yaitu rukun ibadah umroh yang ketiga, yaitu ibadah sa'i. Tadi kita telah menjelaskan tentang tawaf yang dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran, dan kita jadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Kemudian kita memulai dari Hajar Aswad. Kemudian kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan, hingga akhirnya sampai ke Rukun Yamani, dan kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hingga akhirnya kita sampai ke Hajar Aswad dan kita putari Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, dan kita membaca di dalam 2 rakaat tersebut Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua dengan kita membaca Al-Fatihah bersama dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita berdoa dan kita meminum air zam-zam dan membasuhi kepala kita dengan air zam-zam tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita masuk ke rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Sa'i adalah merupakan tempat yang dimana seseorang itu berjalan dari Safa menuju ke Marwah, dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah, dan sebaliknya. Dan ketika seseorang naik ke Bukit Safa, karena nanti kita akan berjalan dari Maqam Ibrahim, dari belakang Maqam Ibrahim. Tadi saya jelaskan belakang Maqam Ibrahim sejajar dengan pintu Ka'bah. Kemudian kita sholat di belakangnya dan kita berjalan menuju ke arah Safa. Ketika kita berjalan ke arah Safa, nanti kita akan nanjak sedikit. Ketika berjalan kita akan sedikit menanjak dan kita membaca sebuah zikir. Apa zikirnya? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada'allahu bihi. Kok panjang Ustaz? Iya. Itu doa yang diajarkan, dan di buku doa tersebut alhamdulillah sudah ada, dan insyaallah nanti juga akan kita bimbing dengan doa tersebut, dengan kita membaca zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Safa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin saya berdiri. Sesampainya di Safa, nanti ketika kita sudah berada di Safa, jangan buru-buru Bapak Ibu. Biasanya orang itu ketika berada di Safa karena sudah mulai capek, makanya terus apa? Bismillah, Allahu Akbar. Udah gitu saja. Tapi jangan, kita ini datang untuk mencapekkan diri kita beribadah kepada Allah. Sesampainya kita di Safa, ketika kita itu berada di Safa, maka apa? Di sana ada zikir yang disunnahkan, 3 kali zikir, dan di antara zikir itu kita berdoa.
Apa zikirnya? Ketika kita berada di sofa, anggap saya ini berada di sofa dan di sana Marwah, maka apa? Ka'bah itu ada di sebelah kiri, pasti itu. Jadi kalau semuanya Ka'bah di sebelah sini, di situ saya sofa, maka saya agak mencong seperti ini, agak belok kiri seperti ini. Itu adalah merupakan sofa. Kemudian kita menghadap ke arah Ka'bah dan kita berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kayak lebaran, Pak. Ya kan? Biasanya itu kita baca cuma pas waktu lebaran. Jadi itu zikirnya. Kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah kita zikir, kita berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, minta ampun. Ya Allah, minta rezeki. Ya Allah, minta anak soleh. Ya Allah, minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah kita berdoa, zikir lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah kita zikir, berdoa lagi. Minta lagi sama Allah. Minta ampunan, minta apa, minta apa, minta apa. Baru setelah kita minta, kita zikir lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi apa? Di sofa kita berzikir 3 kali. Antara zikir dan zikir itu apa? Berdoa sama Allah. Jadi 2 kali zikir. 2 kali doa, 3 kali zikir. Dan berdoanya Bapak Ibu bebas. Mau pakai bahasa Arab monggo, pakai bahasa Indonesia silahkan, pakai bahasa Sunda boleh, mau pakai bahasa apapun boleh. Kita minta sama Allah. Nah, ketika kita sudah zikir 3 kali dan berdoa 2 kali, baru setelah itu apa? Baru setelah itu kita jalan menuju ke Marwah. Jalan menuju ke Marwah itu kurang lebih sekitar 700 meteran Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 700 meter. Kita jalan. Ketika kita berjalan, nanti ada lampu yang berwarna hijau. Ada lampu berwarna hijau. Disunahkan kita lari-lari kecil. Disunahkan kita untuk lari-lari kecil. Nah, apa doanya? Sebagian para sahabat atau sebagian para tabi'in itu berdoa dengan apa? Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram. Ustaz, kalau nggak doa seperti itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi doa sebenarnya dari sofa ke Marwah itu apa? Bebas. Mau baca Al-Quran boleh, mau sambil berdoa boleh, mau istighfar boleh, mau tasbih boleh, mau tahlil, tahmid dan lain sebagainya boleh. Jadi kita dari perjalanan dari sofa ke Marwah kita gunakan untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kita berzikir, mau kita ngaji Al-Quran, mau kita berdoa, mau kita tahlil, istighfar dan lain sebagainya, maka apa? Maka tidak mengapa. Sesampainya di Marwah kita naik. Nah, ketika kita berada di Marwah, anggap saya berada di Marwah, maka apa? Ka'bah itu pasti ada di sebelah kanan saya. Kemudian apa? Agak sedikit mencong ke kanan, miring ke kanan, kemudian apa? Berzikir kembali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa. Kemudian zikir. Kemudian berdoa. Kemudian berzikir, baru apa? Baru jalan menuju ke sofa. Dari sofa ke Marwah itu dihitung berapa? 1. Dari sofa ke Marwah 1. Dari Marwah balik ke sofa berarti sudah 2. Kalau 7 kali terakhirnya di Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir di mana? Terakhirnya di Marwah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka di sofa berdoa, berzikir 3 kali, diselingi doa. Di Marwah berzikir 3 kali, diselingi dengan doa. Balik lagi ke sofa, zikir 3 kali, diselingi doa. Balik ke Marwah, zikir 3 kali, diselingi dengan doa. Ustaz, doanya banyak. Iya. Makanya apa? Doanya dicicil. Doanya dicicil. Di sini sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit. Jangan semua dihabiskan dalam satu tempat.
Ya kan? Titipan tetangga, titipan saudara, titipan ibu, titipan anak, titipan semuanya habis. Habis itu pas waktu di sana, bingung mau doa apa lagi saya. Ya kan? Sudah gitu apa? Terlalu lama juga kalau kita habiskan di dalam satu tempat. Makanya apa? Ketika di sofa kita cicil. Oh, sekarang di sofa saya berdoa ini dulu. Nanti di Marwah saya berdoa apa lagi? Nanti di sofa berdoa apa lagi? Nanti di Marwah berdoa apa lagi? Jadi doanya dicicil sehingga apa? Doa yang kita ucapkan untuk dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk diri kita, keluarga kita, titipan tetangga, titipan saudara, akhirnya semuanya itu bisa apa? Bisa kita ucapkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita sudah sampai Marwah dan itu sudah ketujuh, maka apa? Sudah selesai ibadah sa'i kita, tinggal apa? Tinggal satu kewajiban. Apa kewajibannya? Tahallul. Kewajibannya apa? Tahallul. Tinggal Bapak Ibu keluar belok kanan. Jadi kalau mau keluar dari Marwah, kalau sudah ketujuh, nanti belok ke kanan. Keluar. Belok ke kanan, keluar, kewajiban kita tinggal satu, yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Yaitu memotong rambut. Untuk bapak-bapaknya, ketika tahallul didoakan oleh Rasulullah SAW itu 3 kali bagi orang-orang yang gundul pelontos. Kata Rasulullah, rahimallahul muhallikin. Allah merahmati orang-orang yang mereka gundul pelontos. Para sahabat mulai ngasih pendapat atau ngasih usulan. Wal muqassirin ya Rasulullah, orang yang potong pendek Rasulullah. Rasulullah masih mendoakan, rahimallahul muhallikin. Kata para sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah. Rasulullah masih mendoakan lagi, rahimallahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang gundul pelontos. Para sahabat ngomong wal muhallikin. Baru Rasulullah SAW mendoakan siapa? Al-muqassirin. Baru yang keempat, baru yang muqassirin. 3 doa pertama rahmat dari Allah itu untuk siapa? Untuk yang gundul pelontos. Dan nanti bapak-bapaknya bersama tim Namira berangkat ke barbershop gratis. Jadi insya Allah tidak perlu bayar, nanti digratisi, digundul. Gundul pelontos, tambah ganteng Pak. Gitu lah. Tambah gagah pokoknya. Seperti itu. Lah untuk ibu-ibunya, bagaimana cara tahallul? Ibu-ibunya cara tahallulnya itu pertama tidak tahallul di Marwah. Kenapa Bu? Pertama rambut ibu-ibu itu aurat. Kalau di Marwah biasanya apa? Kelihatan. Terus kedua, kita itu disuruh untuk membersihkan masjid. Nabi Ibrahim itu dipilih sama Allah dan Nabi Ismail untuk apa? Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifin. Untuk membersihkan masjid. Loh, kalau tahallulnya di Marwah, subhanallah, kadang rambutnya ceblok, jatuh, ya kan? Kadang rambutnya apa? Berceceran, justru malah mengotori masjid. Makanya baiknya seorang ibu-ibu atau ketika mau tahallul itu di mana? Di kamar. Di kamar, siapkan gunting. Bagaimana caranya? Caranya rambutnya dijadikan satu. Jadi rambutnya dijadikan satu, diikat di belakang, kemudian apa? Dipotong, krek. Sebanyak apa? Seunmulah ini, segaris ini loh. Jadi sedikit saja, cuma seruas jari ini loh. Jadi cuma sedikit, jadi dipotong. Dengan motong sedikit itu berarti apa? Berarti ibu-ibu sudah tahallul. Boleh dipotongkan sama suami? Boleh. Sama teman? Boleh. Boleh dipotongkan sama teman, sama suaminya, sama adiknya, sama kakaknya? Boleh, nggak masalah. Apakah mensyaratkan harus potong dulu? Nggak harus. Kan biasanya ada yang mensyaratkan yang motongin harus sudah dipotong. Nggak. Jadi nggak ada syarat-syarat seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti apa? Bapak Ibu sudah selesai ibadah umrohnya. Alhamdulillah. Ya kan? Niat ihramnya tadi sudah rukunnya, tawafnya juga sudah, kemudian apa? Sa'inya sudah, kewajibannya tahallul juga sudah. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu boleh mandi pakai sabun lagi, kemudian sudah boleh pakai pakaian yang bebas lagi. Kemudian ketika Bapak Ibu berada di kota Mekah, disunnahkan untuk memperbanyak apa? Tawaf, Bapak Ibu. Disunnahkan untuk memperbanyak tawaf. Karena tawaf itu, tawaf 7 kali itu kapanpun.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang itu untuk apa? Untuk melarang dari tawaf. Kita kapan saja boleh tawaf. Mau pagi sebelum subuh atau habis subuh, waktu duha, sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar atau setelah asar, nggak apa-apa. Habis maghrib sambil nunggu isya tawaf. Bagaimana caranya tawaf? Tawaf 7 kali, mulai dari Hajar Aswad muter 7 kali seperti biasa. Perbanyak berdoa. Kemudian apa? Kita muter 7 kali, kemudian ketika nyampe rukun yamani, doa lagi, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian setelah selesai 7 kali, sholat 2 rakaat. Sudah selesai berarti tawaf sunnah itu. Dan orang ketika melakukan tawaf sunnah, pahalanya apa? Dia setiap langkah apa? Diampuni dosanya sama Allah. Diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa. Tawaf berapa kali langkah kita? Apalagi kalau tawafnya di lantai 2. Karena bapak-bapaknya kan boleh masuk ke bawah kalau pakai kain ihram. Kalau pakai pakaian biasa, tawafnya di lantai 2. Subhanallah. Langkahnya semakin banyak. Kalau ibu-ibu ngitung-ngitung apa? 10.000 langkah kan seperti itu. Daripada 10.000 langkah enggak nilai ibadah, ini 10.000 langkah lebih malah. Dibuat apa? Dibuat tawaf. Maka itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini berarti apa? Kita sudah selesai melakukan ibadah umroh, perbanyak untuk melakukan tawaf, perbanyak kita untuk melakukan ibadah sholat. Kenapa? Karena ibadah di Masjidil Haram dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dari apa yang telah kita bahas dari sebelum buka puasa, dan alhamdulillah sudah kita sempurnakan setelah buka puasa ini. Semoga dengan berkumpulnya kita semakin bertambah ilmunya dan kita semakin mempersiapkan apa yang bisa kita siapkan sebelum kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dari persiapan hati kita, persiapan ikhlas kita, persiapan jujur kita, persiapan hati kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita, memberikan kesehatan dan senantiasa meridhoi langkah kita. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mempraktekkan memakai kain ihram Bapak Ibu. Jadi memakai kain ihram untuk bapak-bapaknya ya. Sebenarnya pakai kain ihram itu banyak sekali Pak. Caranya Pak. Banyak sekali caranya. Dan semua tergantung dengan apa? Tergantung dengan kenyamanan masing-masing. Tergantung dengan kenyamanan masing-masing. Ada, kalau kita orang Indonesia, kita ini kebiasaan pakai sarung, gitu kan? Kebiasaan pakai sarung. Sehingga biasanya teman-teman yang dari Indonesia itu makainya sama seperti halnya pakai sarung. Jadi ini langsung dilipat, dijadikan satu jadi 2 seperti ini. Kemudian apa? Dijadikan seperti halnya sarung. Cuma ketika yang bagian ini supaya aman sentosa bagi bapak-bapaknya dan tentrem ayem, gitu kan? Supaya enggak kesingkap, gitu kan? Maka apa? Ininya dimasukkan dulu ke dalam. Dimasukkan ke dalam, kemudian baru setelah itu ini ditutup. Baru setelah itu ini diikat seperti ini. Ini sudah seperti halnya sarung. Cuma enaknya apa? Ketika bapak-bapaknya terbuka, nah ini aman. Jadi meskipun ini terbuka, ini aman. Kenapa? Karena satu dimasukkan ke bagian dalam. Ya kan? Jadi ini yang paling nyaman sih kalau bagi teman-teman dari Indonesia. Jadi pakainya sama seperti halnya sarung. Jadi ketika kebuka pun aman. Ketika ditarik, insya Allah nggak melorot, kan seperti itu. Apalagi kalau pakai sabuk, dikasih sabuk ya Mas ya. Nah, dikasih sabuk, jadi pakai sabuknya di dalam seperti ini. Seperti itu ya. Nanti tinggal dipraktekkan saja. Tinggal dipraktekkan. Ini nyaman untuk teman-teman yang biasa pakai sarung. Jadi juga rapi dan kelihatan apa? Kelihatan nyaman. Kemudian untuk bagian atasnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian atasnya ketika pakai dari Madinah, maka apa? Semuanya pundak ditutup. Jadi semuanya ditutup.
Ini semua ditutup seperti ini. Bisa diselipkan ke belakang biar nggak serimpet-serimpet, itu juga tidak mengapa. Seperti ini, dari Madinah, dari Mikot mengucapkan labbaik Allahumma umrotan sampai nyampe ke kota Mekah, sampai hotel. Kemudian kapan mulai dipindah? Mulai dipindah ketika apa? Ketika melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah ada di depan kita doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Kemudian setelah itu kita buka pundak sebelah kanan dan kita taruh di bagian bawah ketiak sebelah kanan. Ininya terbuka. Jadinya ini terbuka. Boleh pakai tas ketika tawaf, boleh Pak pakai tas. Justru malah ada tas juga yang dibagikan. Ada tas kecil itu dibawa saja. Kenapa? Karena buat naruh HP, naruh sandal, ya kan? Kemudian apa? Itu juga buat ini, ngikat ini. Jadi kalau ada tasnya itu nggak gampang apa? Nggak gampang lepas-lepas. Jadi dipakai tasnya. Setelah selesai tawaf 7 kali, kemudian mau ke belakang makam Ibrahim, maka apa? Sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Setelah itu apa? Mau sholat 2 rakaat, ini kembali ditutup. Kembali ditutup. Kembali ditutup dan kembali seperti ini, normal kembali. Nah, ketika sa'i, bagaimana posisi kain ihram? Sa'i posisinya seperti ini. Sa'i posisinya seperti ini. Jadi sudah perjalanan dari Safa ke Marwah seperti ini. Jadi ininya pundaknya dua-duanya ditutup, bagian bawah dijadikan kayak sarung, bagian atas ditutup, dan bapak-bapak maaf nggak boleh pakai pakaian apapun. Jadi pakainya cuma ini saja. Makanya kaos dalam nggak boleh, celana dalam juga nggak boleh. Makanya harus betul-betul punya perhatian di bagian bawah, ben ra melorot, biar nggak melorot, biar nggak kedodoran, ya kan? Itu yang harus betul-betul diperhatikan oleh bapak-bapak. Nah, dari sini insya Allah nanti bapak-bapak setelah nyampe rumah mungkin mau dicuci tanpa istilahnya tanpa wangi-wangian, tanpa harus dikasih apa namanya? Pewangi-pewangi gitu lah. Tanpa harus dikasih pewangi-pewangi, kemudian setelah itu apa? Coba mulai praktek sendiri. Jadi mulai praktek bagaimana mempraktekkannya pakai supaya apa? Supaya nyaman pakainya. Ketika kita pakai sehingga sudah nggak kaku lagi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan selesainya kita dari manasik dan persiapan untuk kita melakukan ibadah umroh ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan kesehatan sampai waktunya kita berangkat ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi